Swastiastu, perkenalkan nama saya Indah Kusuma Dewi, NIM 2003 051 011, agama Hindu dari Rombel 20. Nah, kali ini saya akan membawakan materi ke-7 yaitu LKM 7 mengenai Awatara dan orang suci. Langsung saja. Berkait dalam membina kehidupan beragama, pendalaman dan penghayatan agama tidak hanya dapat dilakukan dengan mempelajari ajarannya saja atau melaksanakan ibadahnya saja di tempat-tempat suci. Namun diperlukan juga orang-orang suci. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Yang dimaksud orang suci dalam agama Hindu adalah seorang resi atau bagawan atau sulingge yang dimana atas usahanya melakukan tapabrata yoga dan samadhi dan juga dapat menghubungkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi baik di masa lampau maupun masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin. Nah, jelaskan cara penyucian tersebut. Cara penyucian tersebut ada melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan cara Dwi Jati, di mana orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses madiksa disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, kemudian kelahiran keduanya yaitu dari kaki seorang guru rohani dan acarya atau nabi. Cara yang kedua yaitu melalui Eka Jati, di mana orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan Mawinten. Setelah melewati tahap Mawinten, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat riyatnya. Orang suci yang termasuk ke kelompok Eka Jati yaitu pemangku, pinandita, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya. Selanjutnya, orang-orang suci agama Hindu atau pandita dan pinandita sangat besar perannya dalam kehidupan beragama. Nah, mengapa demikian? Peran orang suci sangat besar dalam kehidupan beragama yaitu karena di mana orang suci di dalam beragama memiliki suatu tugas untuk memimpin pelaksanaan suatu upacara atau upakara dan juga memberi suatu petunjuk serta cara-cara melakukan niatnya yang benar. Jelaskan pengertian orang suci, pandita dan pinandita. Pandita adalah golongan orang suci yang telah Dwi Jati yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau madiksa. Orang yang telah melaksanakan proses madiksa ini disebut dengan orang yang lahir dua kali. Setelah melakukan proses madiksa, orang suci tersebut diberi gelar sulingge atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pandit yang artinya terpelajar dan pintar serta bijaksana. Kemudian pinandita. Pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati. Seorang calon pinandita tidak didiksa melainkan diwinten. Dengan demikian statusnya berbeda dengan pandita. Pada umumnya, seseorang yang telah melakukan upacara pawintenan memiliki sebutan tertentu. Untuk di Bali disebut dengan pemangku. Nah, pemangku ini adalah rohaniawan Hindu yang tergolong pada tingkatan Eka Jati. Eka Jati dalam bahasa Sanskerta berarti hanya lahir sekali. Lahir atau dilahirkan dari ibu kandungnya. Kemudian selanjutnya, jelaskan sasana dan wewenang orang suci, pandita dan pinandita. Sasana dan wewenang pandita. Pandita memiliki wewenang yaitu berwenang untuk memuput suatu upacara yatnya. Dan tugas dari seorang pandita yaitu untuk memimpin suatu upacara yatnya dan melakukan surya sawana serta membina dan menuntut umat beragama di bidang agama. Kemudian pinandita. Sasana dan wewenang dari pinandita yaitu untuk memuput suatu upacara dalam skala yang kecil.
Nah, ada juga tugas dari seorang pinandita, yaitu membantu Sulinggih dalam menyelesaikan upacara adat, memimpin upacara persembahyangan di pura tempatnya bertugas, serta melayani umatnya yang bersembahyang di pura tempatnya bertugas. Selanjutnya, jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama. Tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka maupun duka. Di Indonesia, orang suci juga dikenal dengan nama pandita dan pinandita. Berdasarkan sifat yang khas dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemuzizatannya, kesucian perbuatannya serta idealismenya yang demikian patuh pada fungsinya yang dapat menyebabkan mereka menjadi orang suci. Namun, dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yaitu dengan sebutan resi, di mana para resi ini merupakan orang-orang suci dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widiwasa. Adapun yang penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu tentang orang suci atau para resi yang pernah menerima wahyu dari Dewata atau Brahman. Kemudian selanjutnya di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Nah, awatara yang dimaksud dalam agama Hindu yaitu awatara atau avatar dalam Sanskerta dibaca dengan awatara. Dan dalam agama Hindu, awatara adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya yang turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material, yang dimana guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, serta menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Kemudian, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Di bawah disebutkan sloka yang menjelaskan tentang kemunculan awatara, yang dimana artinya, manakala kebenaran merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku akan turun menjelma ke dunia, wahai keturunan Bharata, untuk menyelamatkan orang-orang soleh dan membinasakan orang jahat, serta menegakkan kembali kebenaran. Aku sendiri menjelma dari zaman ke zaman. Sloka yang kedua, di mana yaitu artinya, pada zaman kali, orang cerdas bersama-sama memuji nama-nama suci Tuhan untuk menyembah penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menyanyikan nama Krishna. Walaupun wajah beliau tidak hitam, beliau adalah Krishna sendiri. Selanjutnya, di sini, sebutkan dasa awatara atau 10 awatara Wisnu di dalam agama Hindu. Awatara yang pertama yaitu ada Matsya Awatara, kemudian Kurma Awatara, yang ketiga ada Waraha Awatara, yang keempat ada Narasingha Awatara, kemudian yang kelima ada Wamana Awatara, yang keenam ada Parasurama Awatara, yang ketujuh ada Rama Awatara, yang kedelapan ada Krishna Awatara, kesembilan Gautama Buddha Awatara, dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu Kalki Awatara. Kemudian jelaskan jenis-jenis awatara. Awatara yang pertama yaitu Matsya Awatara. Dalam ajaran agama Hindu, Matsya adalah awatara Wisnu yang berwujud ikan raksasa. Dalam bahasa Sanskerta, kata Matsya sendiri berarti ikan. Kemudian yang kedua yaitu ada Kurma Awatara, di mana kurma adalah awatara atau penjelmaan kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akupa. Kemudian yang ketiga ada Waraha Awatara, di mana Waraha adalah awatara ketiga dari Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga atau zaman kebenaran. Yang keempat yaitu ada Narasingha Awatara, di mana
Narasingha adalah awatara Wisnu yang turun ke dunia, yang merwujudkan manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Kemudian ada Wamana Awatara, di mana Wamana adalah awatara Wisnu yang kelima, yang turun pada masa Treta Yuga, dan sebagai putra Aditi serta Kasyapa seorang Brahmana. Yang keenam ada Parasurama Awatara. Parasurama adalah nama seorang tokoh Ciranjiwin dalam ajaran agama Hindu. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Kemudian, yang ketujuh yaitu ada Rama Awatara, di mana Rama atau Ramacandra adalah seorang raja legendaris yang terkenal dari India, yang konon katanya hidup pada zaman Treta Yuga, serta keturunan dinasti Surya atau Surya Wangsa. Kemudian yang kedelapan ada Krishna Awatara, di mana Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi dengan bulu merak. Kemudian yang kesembilan ada Gautama Buddha Awatara, di mana Buddha adalah perwujudan Awatara Wisnu yang kesembilan, dan di antara perwujudan Awatara Wisnu Awatara Buddha adalah yang sempurna, di mana umat manusia diajarkan tentang dharma dan kebahagiaan yang mutlak. Kemudian yang terakhir yaitu ada Kalki Awatara, di mana Kalki ini atau juga disalin sebagai Kalkin dan Kalaki adalah awatara ke-10 dan awatara terakhir atau inkarnasi terakhir Dewa Wisnu, sang pemelihara, yang dimana akan datang pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan dan kehancuran. Baik, sekian dari pemaparan materi LKM ke-7 saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.